Halo, selamat datang di video kami. Kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Prodi Gizi Angkatan 2023 dari kelas E kelompok 6 mata kuliah Sosiologi Antropologi Gizi yang dosen pengampuhnya Bapak Andi Muhammad Zulkifli, SKM, MGas. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi terkait peran keluarga dalam pembinaan kebiasaan makan anak-anak. Kami beranggotakan 6 orang, yang terdiri dari Nur Fadilah dengan NIM 23030551110, yang kedua Nurul Hikmah dengan NIM 23030551111, yang ketiga Nur Kartini Rahmat dengan NIM 23030551112, yang keempat Putri Dina Dwi Yuliandari dengan NIM 23035551113, yang kelima Puji Jeselia Mudetri dengan NIM 23035552021, yang keenam Audina Tiara Ayu dengan NIM 23035551103. Baik, yang pertama ada dari latar belakang. Pola makan anak terbentuk sejak usia dini dan keluarga menjadi faktor utama yang mempengaruhi kebiasaan makan mereka. Mulai dari cara orang tua menyediakan makanan, memberi contoh, serta membentuk rutinitas makan akan menentukan preferensi dan perilaku makan anak di masa depan. Nah, jika kebiasaan makan tidak sehat berkembang sejak awal, anak berisiko mengalami obesitas, anemia, picky eater, serta asupan gula, garam, dan lemak yang berlebihan. Karena itu, peran keluarga sangat penting dalam membangun pola makan sehat melalui makanan bergizi, aturan makan yang konsisten, dan suasana makan yang positif. Pun di sini mengapa peran orang tua itu sangat penting. Nah, yang pertama itu anak mengikuti perilaku makan orang tua. Nah, yang mana di sini anak cenderung mengikuti perilaku dari orang tua mereka. Nah, seperti contohnya orang tua yang mengonsumsi makanan sehat, anak cenderung lebih mudah untuk mengikutinya. Hal ini disebut dengan modeling behavior, yang mana di sini orang tua adalah contoh pertama anak mereka. Nah, yang kedua itu rumah sebagai penyediaan makanan utama. Nah, di mana sini kebanyakan makanan itu berasal dari rumah. Nah, keluarga yang menentukan jenis makanan apa saja yang tersedia, sehat atau tidak. Jadi, pilihan makanan di rumah sangat berpengaruh pada pola makan anak. Nah, yang ketiga ini ada kebiasaan makan terbentuk dari interaksi dan pola asuh. Nah, yang mana di sini pola asuh makan orang tua seperti cara memberi makan, aturan makan, dan suasana makan yang membentuk kebiasaan makan jangka panjang. Nah, contohnya yang di sini yaitu membiasakan makan bersama, tidak memaksa anak, dan menyediakan pilihan makanan. Nah, yang keempat ini ada pola makan sehat berpengaruh pada tumbuh kembang. Nah, gizi yang baik mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan kesehatan anak. Nah, pola makan seimbang dari keluarga membantu mencegah masalah gizi seperti obesitas, anemia, dan stunting. Selanjutnya adalah peran orang tua dalam pembinaan kebiasaan makan. Seperti yang kita ketahui, orang tua itu pasti mau yang terbaik untuk anaknya, entahlah itu dalam bidang pendidikannya, kehidupan sosialnya, ataupun ini juga pada kebiasaan makannya. Contohnya itu pada poin pertama, orang tua menyediakan makanan sehat di rumah. Orang tua pasti mau membantu dalam pertumbuhannya jadi dia sediakan makanan yang mengandung zat gizi yang bermanfaat untuk kesehatan anaknya. Ini juga terkait dengan poin kedua, yaitu orang tua sebagai role model anak. Sebagai orang tua itu penting untuk kebiasaannya menjadi suatu kebiasaan yang benar gitu, supaya dicontohi oleh anaknya dan dijadikan kebiasaan dia juga. Poin ketiga, mengatur jadwal makanan teratur, ini sama juga, di mana orang tua itu berperan sebagai role model anaknya. Anak itu belum seperti orang tuanya yang bisa mengatur jadwal sendiri, jadi harus dibantu dalam
hal gitu. Hal keempat, menghindari penggunaan gadget saat makan. Dalam generasi ini, teknologi penggunaan gadget itu menyebar dengan pesat. Jika anak lagi main gadget saat makan, itu bisa terganggu aktivitas makannya gitu, terdistraksi. Tentu saja ini tidak berarti anak itu harus dihukum kalau tidak tahu etika makan. Sama juga dengan memaksa anak makan makanan yang dia tidak mau. Ini hanya akan menghambat perkembangan anak, apakah itu secara psikologis atau emosional. Jadi orang tua itu harus sabar dalam menjelaskan hal ini kepada anaknya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan makanan yang positif. Yang pertama itu ada suasana makan tanpa tekanan. Makanan berlangsung santai tanpa tekanan sehingga anak merasa nyaman dan mudah menerima berbagai jenis makanan. Yang kedua itu duduk bersama saat makan. Makan bersama membantu anak merasa nyaman, dihargai dan lebih mudah menerima makanan baru. Dan yang ketiga, mengajak anak membantu memilih dan menyiapkan makanan. Seperti melibatkan anak dalam proses memilih dan menyiapkan makanan, meningkatkan rasa ingin mencoba dan rasa kepemilikan terhadap makanan. Yang terakhir ada menjaga variasi menu agar anak tidak bosan. Variasi menu penting untuk memenuhi kebutuhan gizi dan menjaga minat anak agar tetap semangat saat makan. Masuk ke mencegah kebiasaan makan buruk pada anak. Yang pertama, picky eater. Tawarkan makanan sehat berulang kali, jangan memaksa, dan buat suasana makan menyenangkan agar anak tidak pilih-pilih. Yang kedua, membatasi jajanan tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak dengan menyediakan camilan sehat di rumah sehingga anak itu otomatis memilih pilihan yang lebih baik dan sehat dan tidak bergantung pada jajanan yang tidak sehat. Yang ketiga, nah ini yang paling sering dilakukan oleh ibu-ibu zaman sekarang atau keluarga, hindari makan sambil nonton. Nah, dengan mengajak anak makan di meja tanpa distraksi agar lebih sadar porsi dan tidak makan yang berlebihan. Kemudian yang keempat, kontrol porsi makan anak. Gunakan piring kecil dan ajak makan perlahan supaya anak mengenali rasa kenyang dan tidak makan berlebihan. Kemudian strategi pembiasaan makan sehat pada anak. Yang pertama, menerapkan isi piringku. Biasakan anak melihat porsi seimbang yang mana itu setengah piring untuk sayur dan buah, sisanya itu karbohidrat dan protein agar gizi terpenuhi. Yang kedua, libatkan anak dalam memasak. Ajak anak memilih bahan dan membantu memasak karena anak akan cenderung lebih mau mencoba makanan yang ia buat sendiri. Yang ketiga, food combining sederhana. Kenalkan kombinasi buah atau sayur dengan sumber protein di setiap makan agar kebutuhan gizi harian itu lebih lengkap. Kemudian yang keempat, perkenalkan makanan baru secara bertahap. Coba porsi kecil dulu dan ulangi beberapa kali karena anak akan membutuhkan pembiasaan sebelum menerima rasa baru. Yang terakhir yang lebih penting, jadikan makan sehat sebagai budaya keluarga. Orang tua memberi contoh makan bersama dan menciptakan suasana positif supaya anak terbiasa tanpa merasa dipaksa. Adapun kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu keluarga memiliki peran besar dalam membentuk kebiasaan makan anak karena teladan orang tua, lingkungan makanan yang sehat, serta aturan yang konsisten akan membantu anak belajar pola makan yang baik. Pembiasaan sejak dini ini sangat penting karena memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan, pola makan, dan tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Kebiasaan makan anak terbentuk dari rumah. Jadi dukungan dan contoh baik dari keluarga adalah kunci utama untuk menumbuhkan pola makan sehat sejak dini. Terima kasih.